Panggil Bun Arman. Jadi akun saya namanya Aryati Poncobuwono karena nama Aryati itu banyak banget sehingga saya menggunakan nama suami. Boleh dicatat. Niche saya tentang suka berkebun dan garnish ya. Teman-teman, malam ini Bang Tozi akan sharing ya mengenai ilmu-ilmu. Beliau ini sudah kampiun lah ya, Oh, experience banget, sudah ahli, ahli core of the core, ahli di atas ahli. Jadi teman-teman ini manfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin, siapkan catatannya, serap ilmunya, dan nanti bisa kita praktekkan untuk akun kita. Nah, bagi saya, bagi Bun Ar dan teman-teman yang masih pemula ini sangat berharga banget. Kita ketemu dengan orang yang istimewa, yang punya segudang ilmu. Beliau sudah eh, melakukan dari A sampai Z, jadi malang melintang dunia perfacebookan ya. Kena pelanggaran, oh sudah pernah. Jadi hal-hal itu sudah dialami dan eh, beliau akan sharing banyak malam ini. Nanti akan ada beberapa tahapan ya, mungkin malam ini tentang apa dulu bahasanya, nanti akan ada catatannya. Nanti next time ketika teman-teman mempunyai kesulitan, silahkan dicatat, dicatat supaya nggak lupa kalau ketemu lagi by Zoom nanti apa yang akan saya tanyakan jadi nanti kan lupa jadi ketika kita menjalankan FB Pro ada kesulitan catat dulu ya nanti ketika kita ketemu dengan online dengan Bang Tozi baru disampaikan nanti kita bahas bersama kita sharing untuk eh, kepentingan kita ya untuk kemanfaatan bersama tanpa menunggu waktu lama karena sudah kita tunggu-tunggu sehingga waktunya ini bermanfaat banget. Silahkan Bang Tozi memulai, monggo. Nggak kedengeran itu, masih di mute, mute, masih di mute, masih di mute. oke, terima kasih Mbak Aryati. Saya ingat lagu zaman dulu ada ya, lagunya Aryati ya, di Iya, Kemawar lahir zaman Pujaan. itu, Oh, lahir itu. lagiin terus Bapak namain itu. Berarti saya udah tua juga ya tahu lagu itu ya, luar biasa. Anak sekarang mesti nggak, Sauda juga belum tentu tahu tuh lagu Mbak Aryati. Nggak tahu, Oma Gigi satu tahu nggak ya lagu Aryati di Komawar Pujaanku yang kayak gitu-gitulah. Hmm, Saya termasuk tua kayaknya, golongan. Oke, terima kasih pada Mbak Aryati juga teman-teman yang hadir di sini. Nanti time to time mungkin ada yang masuk lagi, nggak apa-apa, ikut aja ya, ikut gabung yang telat karena saya sudah janji dari 8.15 kita sudah start pada pertemuan pertama di bulan September ini. Mudah-mudahan nanti time to time kalau ada update atau sesuatu yang penting, kita bisa berbagi cerita. Mungkin ada momen-momen yang saya pakai PowerPoint, ada momen-momen santai seperti ini, karena memang hari ini saya berencana untuk menyampaikan, terutama buat ada beberapa teman yang baru hadir nih untuk pertama kali, menyampaikan sesuatu yang cukup penting atau bahkan bisa dibilang sangat penting karena landasan Facebook monetisasi itu kayaknya agak jarang dibahas oleh teman-teman yang lain. Bagaimana ketika kita mau melangkah, eh, yang harus dibenahi ini di dunia realitanya adalah fondasinya, landasannya. Kalau hanya sekedar asal upload, kalau hanya sekedar asal konten, mau itu video reels, foto atau apapun, mungkin semua orang bisa. Tapi kalau kita tidak memahami, walaupun di Meta sebetulnya sangat detail ya aturan-aturannya, tapi ada hal-hal yang mungkin dari sisi bahasa atau dari sisi malas baca dan lain sebagainya lah. Ada hal yang harus tersampaikan di awal. Ini landasan eh, Facebook monetisasi itu sebetulnya terutama buat kita yang baru pertama kali mencoba, saya menitik beratkan pertama itu right from the start. Jadi bagaimana kita harus benar di awal. Jadi maksud benar di awal itu bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, Eh, tapi dilarang malah melakukan tindakan-tindakan yang re-upload, tindakan-tindakan yang memancing Meta untuk memberikan pelanggaran pada kita. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya teman-teman kita yang lain atau mungkin saya pernah mengalaminya juga, ketika melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, sebetulnya itu prosesnya setelah kita mengenal Facebook monetisasi atau zaman dulu dikenal dengan Facebook Adbricks itu cukup lama.
Jadi setelah misalnya beberapa bulan, ini bukan bukan waktu ya, tapi minimalnya pendalaman tentang Facebook monetisasi kita sudah paham. Teman-teman mungkin ada yang melangkah ke, saya menyebutnya jalur semi black hat. Tapi pada kondisi saat ini, saya sarankan semua main lurus. Kenapa harus main lurus? Eh, karena kan teman-teman main FB Pro ini bukan untuk 1 minggu, bukan untuk 1 bulan, bukan untuk 6 bulan. Kalau hanya sekadar mencari cuan, hit and run, ibarat di dunia nyata, kita bisa nyopet, kita bisa, ya ada hal-hal negatif yang bisa kita lakukan di luar berbicara berkah ya, tapi eh, itu short term pasti. Kita bisa lari cepat, jatuhnya cepat. Nah, bagaimana kita tidak easy come, easy go, tidak gampang datang dan pergi. Nah, jadi kita harus fokus di konten original. Di awal itu aja dulu, konten original. Jadi landasan awal itu bagaimana kita fokus pada konten original dan otentik. Kebayang kan original dan otentik? Original dan otentik itu gampang diucapkan tapi tidak gampang dipraktekkan. Kalau hanya original, gampang. Tinggal on kamera, keliling-keliling ngomong apa, apalagi real ya, tinggal masukin musik itu original. Tapi otentik, nah ini yang agak tidak mudah. Otentik itu saya mengibaratkan ibarat rayuan atau doa. Ini bukan berbicara agama, tapi rayuan misalnya saya seangkatan sama Mbak Aryati. Ketika saya merayu Mbak Aryati sebagai bintang kelas waktu itu, kalau rayuan saya standar sama dengan lelaki-laki lain yang mendekatinya, itu tidak otentik lagi, kurang menarik buat Mbak Aryati. Nah, bagaimana kita punya eh, rayuan yang otentik buat algoritma? Itu teman-teman tidak bisa seketika bisa karena namanya ilmu itu harus diulang-ulang, bukan kopi kurang gula. Sering kan ada pertanyaan itu selalu ke solusi. Padahal orang yang bertanya solusi tidak paham permasalahan dasarnya itu apa. Nah, kalau kita dari awal sudah jelas, oh kita itu harus upload original, fokus di upload video-video yang original. Yang kedua, fokus pada apa lagi? Fokus pada apa yang sudah dimiliki dan dicapai. Nah, ini agak bertolak belakang dengan konsep-konsep motivasi ya. Agak bertolak belakang sedikit. Kan kalau dimotivasi itu kita harus bermimpi setinggi langit, bermimpi luar biasa ya. Mimpinya harus setinggi langit karena kalau terpleset jatuhnya ke bintang. Nah, kalau kalau di Epimonet ini saya menitik beratkan bahwa kita fokus pada apa yang sudah tercapai dan digapai. Bukan berarti tidak fokus pada yang belum tercapai. Itu jadi goal kita, cuma kita jangan menghabiskan energi. Maksud saya, di antara teman-teman yang hadir di sini kan ada yang misalnya bonusnya sudah jalan. Ada yang baru kayak Mbak Imeda tadi bilang, aduh saya halamannya baru followernya 2.000 gitu kan. Berarti targetnya bagaimana kejar follower 5.000. Nah kalau kayak Mbak Ariati saya cek tadi halamannya sebetulnya sudah halaman FB Pro-nya sudah tinggal ngejar menjemput jam tayang. Itu tidak begitu berat ya menjemput jam tayang berarti eh, lebih sering upload POD. Fokus pada apa yang dimiliki dan kita sudah capai. Ini terutama ini kan crowded ya di grup ini ada yang sudah aktif instreamnya, aktif reelsnya. Nah, sering kita lihat teman-teman yang lain yang sudah aktif reelsnya, mereka ngejar-ngejar instream. Padahal kalau mau ngejar instream nggak usah dipikirin si instream, nah tinggal rajin aja upload POD. Kalau yang sudah aktif in-streamnya, reelsnya belum jalan, energi kita jangan dihabiskan untuk sesuatu yang belum kita capai dan di luar kuasa kita, yang tidak dalam kontrol kita. Ya, tidak dalam kontrol itu ibarat misalnya terkena KTA. Berapa lama sih terkena KTA? Ini sering jadi pertanyaan seolah-olah saya sepupunya Mark Zuckerberg. Ngechat terus-terusan. Mas, saya udah upload video original, padahal saya punya halaman, teman-teman. Punya halaman yang 3 tahun belum sembuh. OKT-nya. Punya halaman yang 8 bulan belum sembuh. Tapi punya halaman juga yang seminggu sembuh. Punya halaman yang sebulan sembuh. Orangnya tetap saya, skillnya tetap saya, kemampuannya tetap saya, tapi antara antara akun A, B, C, dan D itu bisa berbeda-beda. Beda treatmentnya, beda kasusnya, beda masalahnya, karena masalah itu berproses. Ibarat manusia.
Kalau ditanya ada nggak yang dosanya persis sama? Kan nggak ada. Nah, sama berhadapan dengan Tante Meta juga, ada dosa yang terasa, ada dosa yang tidak terasa. Karena masing-masing punya asumsi ya. Kalau asumsi itu saya menyebutnya ibarat kita berhadapan dengan Quran dan hadis. Maaf ya kalau buat non-muslim ini cerita saja. Kita kan menafsirkan sesuatu. Nah, sama di Tante Meta juga banyak aturan-aturan. Orang yang baca saja persepsinya bisa berbeda. Tafsirnya bisa berbeda. Nah, kalau kita mau selamat sebetulnya, kita jangan menafsirkan Quran, biar Quran yang menafsirkan kita. Kita jangan menafsirkan meta, biar meta yang menafsirkan kita. Karena pada dasarnya kita bermain Facebook Monet ini, aturan-aturan yang pegang meta. Jadi kalau misalnya kita terkena pelanggaran, lakukan saja yang terbaik, kita konten original dan otentik, yakin itu akan sembuh. Yakin akan sembuh. Tapi waktunya di luar kuasa kita. Waktunya tidak bisa kita tentukan kapan-kapannya. Jadi fokus pada yang dalam kontrol kita atau dalam kuasa kita, ibarat begini, Mbak Imelda, Mbak Ariati, Mbak Ani, Mbak Erlina dan lain-lain. Ibarat begini, kita kan sering gini ya, kalau di tongkrongan warung kopi, saya misalnya dan teman-teman dulu lagi muda sering membahas tentang negara sejauh pun gitu kan, misalnya ngagogoreng presiden, ngagogoreng gubernur atau menjelekan kepala desa atau apapun itu namanya. Padahal itu di luar kuasa kita, kita akan habis energi. Yang penting perbaiki diri dulu diri kita. Kita jangan capek memikirkan yang di luar kuasa kita. Kan suka, misalnya kita lagi nggak punya duit, pasti kondisi pernah nggak punya teman atau rekan yang pas kita naik Grab, naik Gojek atau ketemu teman nongkrong, ah kondisi ekonomi lagi jelek. Perasaan kondisi ekonomi lagi jelek karena mungkin kondisi ekonomi kita lagi kurang stabil, daya beli masyarakat mungkin kurang bagus. Kita persepsi kita ke sana, kayaknya daya beli masyarakat kurang bagus. Jadi ini saya jualan nggak laku. Nah, padahal kita lihat bagaimana omset TikTok. Itu kan siapa yang jual beli di sana? Orang Indonesia. Bagaimana omset Shopee? Masalahnya bukan dari eh, ke- apa kesalahan atau kondisi di luar kita, kondisi dalam kita yang sebetulnya lebih berpengaruh. Ibarat kita punya masalah satu gelas, kalau kita hatinya satu ember atau satu jolang, masalah itu tidak menyesakkan dada kita. Jadi fokus pada apa yang dalam kuasa kita, dalam kontrol kita. Kalau kita memikirkan sesuatu yang di luar kontrol kita, kemungkinan energi kita habis di FB Monet ini tidak punya ide untuk konten, tidak punya waktu untuk kreatif. Gitu. Oke. Selanjutnya, yang terpenting, yang terakhir ya ini, yang terpenting dari yang penting, fokus pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi misalnya Mbak Imelda, kenapa akun yang satu lagi tidak bisa monet karena sudah dipakai jualan. Itu sembuhnya memang agak tidak mudah ya kalau sudah pernah dipakai jualan, kayaknya ditandai sama Meta atau apa. Itu untuk dijadikan halaman Facebook monet itu agak tidak mudah. Makanya saya ke teman-teman ada beberapa teman yang misalnya pelatihan nih yang datang ke rumah, saya tanya dulu mau ngapain nih? Ada misalnya duda yang nyari janda, kan itu berarti cari kawan, cari janda ya. Ya, itu tekniknya berbeda dengan yang mau jualan. Jadi cari kawan, mau jualan atau cari cuan. Nah, ketika kita berbicara, anggaplah, kenapa main FB Monet? Cari cuan lah ya. Intinya kita meluruskan niat, memaksimalkan ikhtiar dalam rangka ibadah, apapun agamanya, untuk cari cuan. Jadi cari cuan di Facebook Monet ini, di hati kita ya, di mental kita, niatkannya untuk ibadah. Kalau niatkannya untuk kerja, sebetulnya belum apa-apa, kita udah rugi. Kalau hitungannya untuk rugi, bener nggak? Coba kita kerja kuota berapa, effort kita gimana. Belum digaji-gaji udah 6 bulan. Kalau kerja beneran kan pasti kita nggak mau. Tapi kan nikmatnya itu saya merasakan karena saya kan termasuk pemain online dari zaman Squiddo, Legit, belum ada Google AdSense ya. Dulu saya mengeluarkan uang mungkin belasan juta sampai puluhan juta hanya untuk belajar. Belum dapat 1.000 rupiah pun dari online. Itu Mbak, pas dapat dari ClickSense 20.000 perak, senangnya luar biasa. Merasa jagoan, merasa lihai, merasa saya pasti bisa gitu kan. Tapi di hati ya, nggak diomongin. Jadi kan eh, orang tua saya pernah mengajar di SMA. Pernah calon PNS yang eh, sudah harus jadi PNS, memilih untuk tidak jadi PNS ya. Karena style saya, memang mental saya
agak kurang cocok untuk jadi PNS yang berangkat jam 7. Ya PNS-nya guru apalagi ya berangkat jam 7 pulang jam 2. Terus ngajarin Microsoft Word 6 bulan gitu. Serasa bukan bukan berarti saya pengen tantangan, saya merasa Microsoft Word yang bisa dipelajari hanya dalam waktu 1 minggu kok di kurikulum Indonesia kok 6 bulan yang begini, apalagi yang harus disampaikan gitu ya. Karena belajar Microsoft Word kalau Microsoft Access misalnya atau programming wajar, kalau Microsoft Word 6 bulan kayaknya rugi banget waktu ya, waktu siswa-siswa kita nanti kalah jauh dengan negara-negara lain. Saya berpikir seperti itu waktu itulah, waktu usia-usia muda. Jadi harus menjadi PNS saya ini keluar. Nah orang tua saya mengatakan nggak mungkin ada duit keluar dari komputer. Itu di tahun 2002-an, nah 2002 waktu saya mulai mempelajari Google AdSense, mempelajari Squiddo. Waktu itu ada Squiddo, Hotpix dan lain sebagainya. Masih agak jarang orang yang punya duit dari online. Kalau sekarang kan orang punya duit dari online, orang udah nggak aneh. Ada YouTuber udah sangat terkenal. Di tahun-tahun itu eh, dapat 100.000 dari online saja masih masih tidak banyak ya. Ketika zaman blogger mulai masuk, akhirnya AdSense, ada Google AdSense sama mirip dengan ini sebelum ada YouTube. Jadi fokus pada masa sekarang dan masa yang akan datang itu dengan niat ibadah supaya teman-teman tidak terlalu fokus pada masa depan. Biasanya kan kita fokus pada masa depan. Nah, kalau fokus pada masa depan, ada orang-orang yang biasanya tersakiti. Siapa yang tersakiti? Anak kita, suami kita, istri kita, terumbu karang di rumah kita. Kenapa? Karena kita fokus konten habis-habisan. Pas ditanya sama anak, Mama, tunggu, tunggu. Mama lagi konten. Gitu kan. Karena fokus pada masa depan. Pengen cepet-cepet dapat cuan. Gitu. Anak kita yang harusnya kita perhatikan lebih gitu ya. Nah, eh, jaga terumbu karang karena rezeki kita itu bukan hanya dari FB Monet. Ketika kita membahagiakan anak kita, membahagiakan suami kita, FB Monetnya juga akan jauh lebih lancar. Jadi fokus pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau fokusnya pada masa depan saja, kita akan jadi seorang workaholic. Karena kita umat beragama, apapun agamanya, kita bukan kaum kapitalis. Jadi kalau kita mau cari rezeki itu bukan dengan cara menambah kerja lebih keras, menambah kerja lebih cerdas, atau kerja menindas, bukan. Tapi kita harus taubatan holik. Nah, nanti ada tahapan taubatan holik seperti apa. Jadi didahului dengan ketika belajar seperti ini, saya salah, saya ingin belajar, gitu kan. Nah, eh, kosongkan dulu gelasnya, karena apa yang disampaikan sebetulnya bisa hal-hal yang sangat sederhana. Hal-hal yang mungkin, yang begini mas saya juga tahu. Tapi kita butuh komunitas positif di sini bersama-sama untuk saling menguatkan. Karena mungkin ada beberapa teman yang, kok Rizky saya seret banget ya, kok saya followernya nggak datang-datang ya, bukan karena skill kita yang kurang. Tapi mungkin karena tadi, karena kita terlalu fokus konten, anak kita dicuekin. Karena kita terlalu fokus konten, suami kita dicuekin. Terlalu fokus kerja karena fokus perasaan cuan itu ya dari FB Monet, cuan itu dari kerja kita, cuan itu dari proyek kita, cuan itu dari kalau kita punya jualan, punya profit dari sana. Padahal cuan itu, rezeki itu, anggap kita kita berbicara bahwa cuan itu adalah rezeki. Rezeki itu dari memuliakan dan membahagiakan orang lain yang terdekat dulu, anak kita, suami kita, teman-teman kita. Oke, itu landasan mentalnya. Sekarang kita masuk ke skill. Nah, ini rahasia, jangan dibuka-buka, bukan jangan dibuka itu bukan dalam artian ilmunya tidak boleh dibagi-bagi, tapi kita kenapa bikin kelas premium? Karena ada hal-hal yang spesifik yang tidak akan saya sentuh di POD, tidak akan saya sampaikan untuk umum, spesial hanya buat teman-teman di sini, hanya buat rekan-rekan di sini. Jadi eh, kita menghargai, kalau bahasa Kiai itu diijajahan. Nah, di ijajahan itu ada sesuatu yang memang saya sampaikan mungkin pada posisi saat ini bukan sebagai orang yang lebih tua atau lebih tahu, tapi karena posisinya saya mungkin sebagai coach yang punya pola. Nah, teman-teman sekarang dengarkan baik-baik. Ada algoritma yang berubah luar biasa dari Meta. Apa yang berubah? Pembayaran POD hancur lebur dari algoritma yang terakhir di bulan Maret. Kalau diibaratkan begini, dulu POD itu setara UMR California.
sekarang jadi UMR Jogja atau UMR Garut. Itu tidak saya terangkan di POD halaman-halaman saya. Jadi POD yang dulu yang saya begitu bersemangatnya, ayo bikin POD, bikin POD. Ternyata POD itu RPM-nya ngedrop banget, hampir di semua halaman saya. Kecuali halaman-halaman luar ya, keyword luar. Untuk keyword lokal itu ancur-ancuran. Tahapannya kalau kita mau targetnya mencari rezeki, saya ganti kata cuan dengan rezeki ya supaya lebih nyaman mendengarnya. Mencari rezeki di Facebook Monet, yang paling gampang effortnya dan bukan besar hasilnya ya. Jadi perbandingan antara effort yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapat, yang paling gampang, yang paling efektif dan efisien itu di mana? Foto. Bonus foto, bonus itu paling enak. Nanti saya kasih bayangan ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa bisa buka apa? Buka eh, bukan screenshot ya, bukan screen recorder. Eh, Nanti sebentar saya coba ngecek dulu karena ini di on-nya nyambung ke OBS ini. OBS nyambung ke Zoom. Itu dipoto. Pertama yang paling besar sekarang hasil dipoto. Yang kedua di Reels. Kalau dulu kan saya menyebutnya Reel itu adalah cemilan yang kadang bikin kejutan. Reel itu ibarat dessert. Kalau main course-nya, makanan utamanya kita POD. Nah, nyebelinnya sekarang, nyebelinnya. Wow, kerennya sekarang ternyata sudah dibalik. Real itu hasilnya jauh lebih bagus dibanding POD. Ini tidak saya sampaikan kan di halayak ramai. Kenapa saya di Kopi Toji ngepush POD itu hanya untuk mengejar payment saja. Payment bulan ini harus kekejar nih. Tapi dari sisi hasil saya lihat, tidak sekeren dulu. Jadi jauh banget effort kita bikin real yang tidak begitu berat dengan hasilnya itu kalau bikin POD kan tahu sendiri ya, butuh butuh tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya yang jauh lebih berat. Jadi foto, setelah foto real, setelah real VOD, setelah VOD siaran langsung untuk yang halaman. Kalau yang Epi Pro tidak usah dipikirkan siaran langsung karena untuk halaman ada beberapa halaman yang siaran langsungnya bisa dimonetisasi. Itu cuannya dikit banget sekarang. Kalau dulu bagus, sekarang dikit banget. Jadi kalau teman-teman yang sekarang misalnya kayak Mbak Imelda atau teman-teman yang lain yang Reelsnya belum jalan, followernya belum sampai, bisa dikolaborasi per hari itu misalnya. Kalau kita sempat satu POD, 3 atau 4 reel, silakan catat ini minimalnya ya, satu POD, 3 atau 4 reels, nah, foto itu teman-teman bisa banyak. Kalau saran saya, foto itu 10 sampai 20 per hari. Apa susahnya? Cetrek, upload semua momen kita abadikan, bukan semua momen ya, bisa bisa satu foto dengan pakai tulisan-tulisan yang menarik. Nah, tulisan itu mau diedit dulu atau enggak masalah. Tapi kalau foto itu kan effortnya tidak berat. Kita datang ada hotel, cetrek, lagi ke hotel apa, kita datang ada mobil apa. Pokoknya kalau itu tidak usah saya terangkan secara teknisnya ya, yang pasti eh, lebih rajin lagi upload foto-foto. Walaupun nantinya follower kita kan bariekeun kalau kata orang Sunda itu apa? Ini kok upload-upload terus. Kalau kita memang niatnya cari cuan kan ini berbicara cari rezeki ya, bukan cari kawan tetap dapat, tapi maksudnya kalau saya upload POD per jam satu, saya tidak akan pedulikan orang yang ngapain sih ini notif banyak banget gitu. Nggak apa-apa. Kalau mereka butuhnya nonton, kalau enggak ya bypass saja. Dan saya tidak akan menghabiskan waktu untuk menjawab misalnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat saya jawab. Mudah-mudahan teman-teman juga yang betul-betul cari cuan ya nanti eh, kalau pasti merasakan suatu saat ada kita upload video tiba-tiba dalam 2 jam kemudian ada 3.000 komentar. Yakin itu sudah tidak bisa kita membedakan mana yang kita kenal, mana teman kita, mana sahabat kita, mana teman di kelas premium untuk kita jawab. Ujung-ujungnya kita pasti cuekin. Ada beberapa halaman saya yang saya sama sekali nggak nggak kenal yang komentar siapa yang karena sudah tidak ada waktu untuk memilah dan memilih gitu ya mana kali-kali ada yang kenal atau tidak gitu nanti time to time seperti itu jadi teman-teman itu sebetulnya kalau niatnya kerja itu berangkat kerja saya mengibaratkan begini berangkat kerja berarti dari jam 7 sampai jam 4 berangkat kerja kalau saling berbalas komentar itu setelah jam kerja nah dulu kan sering eh,
orang-orang itu fokus untuk pas mau berangkat kerja, saya sering analogikan begini, pas mau berangkat kerja mampir dulu ke tetangga, ngobrol, ngegosip. Nah, itu saling komentar itu di sana. Nonton ke tetangga. Jadi nanti kalau nonton video saya juga harus punya waktunya. Cuma 15 menit aja nonton video Bang Toji. Kalau kalau ada yang penting atau kalau ada yang penting biasanya saya share di grup ya. Kalau memang saya merasa teman-teman harus tahu nih. Kalau yang nggak terlalu penting, pasti saya ada upload video-video yang tidak penting. Hanya untuk mengisi supaya halaman itu aktif, supaya halaman itu terlihat, supaya halaman itu eh, tidak anyep gitu ya supaya halaman aktif terutama misalnya halaman-halaman yang lagi sakit contohnya Kopitoji daya jangkaunya hancur banget dibanding yang lain sedang hancur. Tapi saya tidak berhenti kan halaman yang sedang sakit saja tetap saya upload begitu. Barusan sampai foto real video live nah jadi jangan lupa ya tadi saya ulang lagi POD minimal satu reelsnya dua atau tiga terus apa fotonya Oh, terserah bisa 5 foto, berapa foto, tapi foto agak banyak ya. Mau satu kali upload kita 10 foto gitu ya, satu kali upload dengan satu judul boleh, mau per foto boleh. Kalau yang biasa main meme, saya meme ya, tahu kan meme. Yang biasa main meme yang lucu-lucu itu lebih keren sebetulnya. Walaupun tidak satu tema. Misalnya Mbak Ariati lagi jalan-jalan, ketemu truk kan di belakang truk suka ada tulisan-tulisan lucu ya. Itu itu di Facebook tuh laku banget, jebret foto. Saya pernah coba di beberapa halaman yang lain upload itu reaksinya rame terus karena memang nggak tahu nih supir truk ini dapat keyword-keyword lucu dari mana gitu ya kalau kita moto unik-unik lah ya itunya apa tulisan-tulisannya saya ada satu halaman yang saya lakukan itu yang menarik ini bocoran saja hanya untuk di Zoom ini saya sampaikan petarung FB Monet kalau teman-teman pernah tahu ada halaman saya petarung FB Monet yang memang halaman berlumur dosa, sakit, OKT-nya nggak sembuh-sembuh, realnya juga eh, daya jangkaunya dulu bagus banget pernah jutaan tapi tidak dibuka-buka karena dianggap melanggar. Ternyata dari bonus hasilnya berlipat-lipat dibanding Kopi Toji. Pada effort saya untuk upload di Kopitozi itu hitungannya kan saya upload POD terus harus live harus segala macam itu mungkin kalau pukulan hitungannya gini saya mukul Kopitoji dengan 50 kilo pukulan saya nyolek petarung Epimonet mungkin hanya dengan 2-3 kilo colekan saya tapi hasilnya petarung Epimonet untuk bonus kinerjanya itu hampir 5 kali lipat dibanding Kopitoji kalau niatnya memang cari rezeki cari cuan saya akan fokus menghabiskan tenaga saya, pikiran saya di petarung Epimonet. Tapi kan saya tetap fokusnya di karena branding saya memang sudah di Kopitoji ya. Eh, petarung Epimonet ini bikin kejutan juga saya gila ini. Padahal kan saya cuma ngoles-ngoles, kadang nggak pakai mikir gitu ya, ngupload di sana. Ternyata hasilnya, kalau berbicara hasil, hasil bonus kinerjanya itu cukup bagus. Nah, bonus kinerja itu, foto itu dari apa hasilnya? Apakah dari orang yang like? Apakah dari orang yang komen? Apakah dari orang yang share? Sebetulnya bukan. Hasil terbesar adalah dari daya jangkau. Catat ya, hasil terbesar dari daya jangkau. Nah, bagaimana daya jangkau itu menjadi bagus? Daya jangkau itu menjadi tinggi atau menjadi bagus. Daya jangkau menjadi tinggi karena foto yang kita upload temanya dijaga. Kalau teman-teman melihat di petarung Epimonet yang saya upload, Mike Tyson, Gervonta Davis, karena itu halaman yang sangat kuat ketika halaman itu berbicara tentang Mas Saudah senyum nih, boxing mania, pokoknya perboxing-boxingan itu halaman yang memang berbicara tentang tinju. Nah, saya upload meme, saya upload foto-foto yang viralable seperti di HDG Cop. Ada suatu foto di HDG Cop yang menghasilkan sampai satu foto nih, sampai 200 sampai $300 per hari 20 sampai $30 satu foto. Kan nyebelin. Saya pikir gini, gue bikin POD capek-capek gitu ya eh, satu POD paling mau dapat $1 aja, duh berat banget. Sekarang ya, kalau dulu mungkin ada POD yang cukup bagus. Kalau sekarang mau dapat $5 satu POD aja, perasaan POD-nya viral banget. Tiba-tiba di HDG Cop saya upload foto Pina Cirebon gitu kan. Ambil dari orang lagi fotonya. Foto Pina Cirebon saya punya dari mana ya? Di edit-edit dikit, apa diupload.
per hari dapat 20 sampai $30 walaupun tidak selamanya ya, maksudnya lagi rame misalnya 4 hari pertama, wih gila ini foto bisa menghasilkan segini gitu ya. Nah, eh, itu di luar ekspektasi saya, nggak tahu hitung-hitungan Meta seperti apa. Tapi sekarang effort yang dikeluarkan paling ringan itu kalau yang bonusnya sudah jalan, fokus di foto dan di Reels. Tidak akan saya ceritakan di POD. Jadi kalau ada di POD yang saya tidak akan ngomong bertolak belakang ya, takutnya nggak bodoh-bodohin para pemula juga. Saya harus punya apa ya namanya, kalau di dunia pertarungan kan teman-teman yang ada di Facebook monetisasi itu kawan kompetitor kita. Kalau kita tidak punya nilai lebih, tidak punya pemahaman lebih, saya sering terjebak atau tertekan ketika di live. Ada pertanyaan yang saya harus mengeluarkan ilmu ini, bukan ilmu ya, maksudnya hal ini saya tidak bisa sampaikan untuk umum, hanya untuk di kelas premium. Nah, nanti mungkin teman-teman yang di kelas ini bisa memahami ketika jawaban saya ngambang, ketika di live atau POD saya ngambang. Kenapa? Karena teman-teman yang sudah mengeluarkan tenaga, biaya juga, bukan sedikit kan, 999.000 itu angka keren ya, 999. Teman-teman harus punya pembeda, nilai beda. Eh, saya menyebutnya personal development. Jadi teman-teman nanti akan paham bagaimana caranya kita bikin personal branding dan itu bisa diterapkan bukan hanya cari cuan di Facebook. Teman-teman yang misalnya jualan, nanti si ilmu itu bisa diterapkan untuk hal-hal lainnya. Saya inginkannya begitu. Jadi nanti di sini juga akan dibahas bagaimana caranya membangun account branding. Nah, account branding ini bisa dibangun kalau kita meningkatkan value kita, kalau kita meningkatkan nilai-nilai kita, kalau kita meningkatkan potensi diri kita. Mau branding personalnya dibangunnya gimana kalau kitanya nggak ngerti spesialisasi saya apa ya? Nah, apa yang mau dibangun? Coba. Bagaimana kita membangun personal branding kalau kita tidak meningkatkan potensi kita? Misalnya spesialisasi kita, maaf ya, izin, Mbak Epa. Mbak Epa itu penjahit. Nah, kan banyak penjahit di Indonesia kan ada ribuan, ada puluhan ribu, ada ratusan ribu mungkin ya. Nah, terus yang pemain Epimonet yang bahas jahit berapa? Nah, kita tidak bertarung di ruang yang kosong, Mbak Epa. Nah, selain penjahit ada bahasan lain yang korelasinya sama atau audiensnya mirip-mirip. Nah, Mbak Eva harus menggali kemampuan dirinya untuk bisa membuat konten-konten otentik, original, unik, dan menarik. Nah, ini yang akan kita olah sebetulnya. Olah itu harus diulang-ulang ya. Seperti brand voice, brand identity, konten pilar, nanti kesananya ada saya terakhir kan udah bahas misalnya untuk menjaga bagaimana kita ada brand value tadi brand orang Sunda hesenya nyebut value 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 C, C, C. V V V V sama F ya pokoknya nilai aja ya kita punya nilai itu maksudnya value ya kita punya nilai lebih dibanding orang lain nah bisa lebih cengos bisa lebih pendiam bisa lebih polos nah kekurangan itu selalu menjadi kelebihan kalau di sosial media jadi personal branding di sosial media itu berbeda dengan personal branding di dunia nyata. Maksud saya begini, kalau di dunia nyata, saya bergaya seperti Bang Joker, itu tidak akan laku. Apalagi kalau ngomongnya di Bandung. Kalau di Bandung, saya harus pakai sepatu agak mahal. Jam kudu keren, setelan kudu gagah. Walaupun isi kepala saya pas-pasan, perpo di Bandung itu perform dulu yang dilihat. Gayanya heula gitu kan. Orang baru percaya dengan gaya kita. Nah, kalau di dunia online agak dibalik. Jadi maksudnya keunikan kita bisa dari kekurangan kita. Kita tidak usah terlalu jor-joran misalnya. Kalau kalau memang stylenya seperti itu nggak masalah, tapi tidak usah terlalu jor-joran karena ini dunia yang tidak berbatas. Dunia yang orang seperti apapun ada gitu. Misalnya kita cerdas, ada yang jauh lebih cerdas. Kita ganteng, ada yang jauh lebih ganteng. Saya pernah bahas. Kita punya konten lucu, ada yang lebih lucu. Tapi kenapa orang menonton konten kita? Pada dasarnya bukan kagum sama kita, bukan suka sama kita, bukan tertarik sama kita, bukan. Tapi karena ada hal yang bisa menyelesaikan problem solving mereka. Jadi kalau kita ngonten itu bukan untuk kita. Contoh misalnya, saya bikin konten edukasi, muncul wajah Joker. Mbak Ariati kan malas-malas acan, ganteng hente, kasep hente, coreng-moreng, ngapain diklik. Nah, misalnya, atau Mbak Eva juga Mbak Erlina, Mbak Ani, siapa siapa lagi nih yang pada hadir nih ya.
nggak mau ngeklik, Chris Mariam, ada mau nggak ngeklik. Nah, ketika ngeklik itu mulai biasanya di posisi di beranda muncul kedua, ketiga, agak penasaran ketika ada korelasi antara problem kita dengan judul atau deskripsi yang muncul. Misalnya kita terkena entitas terhubung, tiba-tiba si Bang Joker itu membahas cara cepat memulihkan entitas terhubung. Barulah diklik, terpaksa diklik. Jadi pada dasarnya orang menonton video kita di awalnya itu terpaksa ketika video kita disodor-sodorkan di beranda teman-teman, baik follower ataupun yang bukan. Nah, kalau kita tidak punya nilai, orang sudah ngeklik pas nonton, ngapain cuma joget-joget doang. Walaupun follower kita gagah, follower kita keren. Jadi yang joget-joget juga saya lihat kemarin ada yang ini fokusnya kok joget-joget tapi followernya setia ya gitu, komentatornya setia. Oh berarti ada itu terserah ya, mereka ada teknik-teknik lain yang dipakai, bisa yang berbagi kejora lah, bisa. Saya tidak menyarankan juga ya, cuma ini cerita saja. Kenapa mereka punya follower? Ada jalan ninja yang mereka pakai untuk mempertahankan followernya. Kalau orang kan nonton kita, orang yang lagi bercandanya begini kan, ada yang nulis status selucu-lucunya kita, kalau orang yang nonton lagi bermuram juri dia nggak punya duit, susah untuk senyum gitu ya. Jadi pada dasarnya orang nonton kita tuh si video kita tuh harus membuat orang bahagia. Kalau tidak bisa membuat orang bahagia, membuat orang sebel, itu nggak masalah. Orang nonton video, ih gini banget sih orang gitu kan, nggak apa-apa. Itu berarti kita sudah bisa menyentuh hatinya. Nah, ibarat saya ini, saya sekarang ngobrol nih ke teman-teman. Anggap lagi nge-mentorin. Kalau hanya untuk nyampe di otak teman-teman itu tidak sulit, agak mudah. Tapi yang sulit itu menyentuh hatinya. Nah, kalau untuk menyentuh hatinya, saya harus menyampaikan sesuatu yang sudah saya eksekusi. Itu intinya. Jadi kalau teman-teman mau menyampaikan sesuatu yang belum dieksekusi, pasti sulit untuk sampai ke hati. Kenapa? Karena kita belum praktekkan. Misalnya kita menerangkan sesuatu yang kata si Anu, misalnya nih, kata si ini, kata Bapak ini itu agak sulit ya untuk sampai ke hatinya. Jadi antara kan kalau saya ngomong ini bukan sebagai teller, kalau bahasa saya bukan sebagai teller, tapi harus sebagai eh, mentor yang bisa membuat teman-teman pelan-pelan dari bingung akhirnya terbuka otaknya, mengerti, memahami, dan harus dieksekusi. Jadi ilmu itu dieksekusi, sama kayak Quran itu kita praktekkan. Kalau hanya sekedar baca, orang bisa bacanya. Baca artinya bisa, mengerti bisa, tahu artinya, tahu tafsirnya, bahkan tahu sampai balagohnya, sampai uslub dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu prakteknya. Jadi ketika saya bolak-balik menerangkan brand identity, brand voice, itu time to time teman-teman mulai bikinlah identitasnya, bikinlah brand voice-nya, bangunlah pelan-pelan akunnya di konten POD-nya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, foto jangan terlewatkan, reel jangan terlewatkan karena sekarang hasil dari foto dan reel itu cuannya lebih kencang dibanding POD. Jadi yang namanya ilmu itu selalu mengalami perubahan. Sama dengan FC kuadrat, hukum relativitas. Kepastian itu hanya dua, kematian dan perubahan itu sendiri. Nah, kalaupun misalnya bulan Februari saya mengatakan A, sekarang saya mengatakan A plus atau A plus plus atau A min min, itu bukan dalam wacana saya tidak konsisten, tapi memang begitulah ilmu, begitulah teknologi, larinya cepat banget, disrupsinya hanya dalam satu klik. Kalau kalau sekarang kan udah akhir zaman nih, orang dari kaya ke miskin itu bisa hanya karena satu klik, main slot gitu ya, punya duit 100 juta tiba-tiba hilang, atau eh, yang bermain saham, bermain Bitcoin, berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu orang kalau mau kaya perjalanannya panjang kan, bandar beras misalnya, atau orang usaha apa perjalanannya panjang, mau miskin juga perjalanannya cukup panjang. Kalau sekarang disrupsinya hanya dalam hitungan, bukan lagi minggu, bukan lagi bulan, bukan lagi tahun, tapi hitungan detik dan menit. Si A bisa tiba-tiba seketika kaya, atau si A bisa tiba-tiba seketika bangkrut. Oke, Nah, terlalu coach, oke. coach, ya Oke. ini sudah panjang lebar ya. Ini Nah, supaya coach juga bisa menghela nafas juga nah, dan teman-teman bisa tidak kebanyakan nih yang dicatat hmm. bisa saya sarikan ya teman-teman ya.
biar coachnya istirahat minum dulu. Oke, siap. Makasih. Jadi hari ini malam ini kita mendapat catatan yang banyak dari Coach Tozi. Jadi yang pertama kita konten harus ori ya tadi boleh boleh dicatat ya konten harus ori bukan reupload. eh Meskipun mungkin secara kualitas mungkin bertahap ya. Kalau kita belum bisa bikin yang kualitas dengan editing yang bagus, yang penting apa adanya dulu dan dipastikan ori. Mumpung kita masih pelaksana, alangkah baiknya yang eh, mungkin barangkali ada reupload atau bukan ori dihapusin gitu ya, ya coach ya. Betul, betul, Yang Mbak. kedua, Hmm. fokus pada apa yang dimiliki. Jadi jangan kemana-mana dulu. Yang penting yang sudah ada ini dibesarkan dulu. Jadi yang sudah ada diperbaiki dulu untuk nanti nextnya. Yang ketiga, fokus pada masa sekarang dan masa yang akan datang dengan niat ibadah. Jadi ketika kita nanti mengupload tidak ada yang nonton, jangan kecewa. Sudah, yang penting niatkan untuk ibadah. Kemudian sesuai dengan passion sehingga tidak kecewa ketika nggak ada yang nonton ya kok sepi, nggak ada notifikasi, nggak ada follower. Nah itu. Jadi dengan sesuai dengan passion atau niche, niche ya kalau dalam bahasa YouTube-nya niche, tema itu nanti akan menolong kita untuk tidak terlalu kecewa karena nggak ada yang nonton atau nggak ada follower. Kemudian catatan penting, teman-teman yang tergabung di dalam kelompok apa namanya apa apa coach yang ini Premium, namanya kelompok apa nih yang sudah premium iya, kelas saja. Hmm. premium. Itu premium kelas ini sebetulnya teman-teman mendapat privilege atau keistimewaan dibandingkan yang lain. Yang tidak pernah Coach Tochi ini sampaikan di video-videonya ataupun untuk anggota-anggota yang lain. Karena ini adalah premium kelas yang istimewa, eksklusif, sehingga mendapatkan informasi-informasi yang tidak didapatkan di dunia luar dan tidak disampaikan dimanapun ya. Misalkan tadi yang pertama pembayaran Meta itu turun drastis. Jadi teman-teman sudah tahu duluan dan mulai ancang-ancang atau ready untuk bersiap-siap apa nih senjatanya atau strategi ke depan untuk mengantisipasi hal ini. Yang kedua, eh, disarankan untuk upload yang cuan atau rezekinya banyak kata Coach Toji tadi. Yang pertama adalah foto. Banyak-banyaklah upload foto dan reels. Disarankan tadi gini, sehari itu bikin VOD 3 atau 4 reels dalam satu hari dan foto bisa 10 sampai 20. Pertanyaannya, Coach, jaraknya berapa jam kalau untuk foto ya? Ini belum terjawab. Karena reels itu kan katanya harus nunggu 1 jam atau minimal 2 jam. Nah, kalau sekarang kita 3 atau 4 reels, let's say lah pagi jam 6, kemudian jam 9, jam 12, jam 3 sore gitu ya, udah 4 ya, atau jam 9, jam 12, jam 6 sore, udah 3 ya. Nah, fotonya kan banyak selisihnya, tiap posting itu berapa lama? Nah, ini nanti mau dijawab ya, berapa jam. Kemudian teman-teman jangan kaget kalau Bang Toji tadi mengistilahkan banyak dosa. Itu tuh dia mengibarat apa ya, menganalogikan karena dia punya beberapa akun. Jadi akun yang satu itu untuk eksperimen. Jadi dia lakukan semacam pelanggaran, dia bilang banyak melakukan dosa gitu kan. Jadi jangan kaget dengan istilah-istilah seperti itu. Kemudian yang ketiga ini, foto itu daya jangkaunya lebih luas atau lebih tinggi. Teman-teman sudah buktikan ya, coba dibuktikan bahwa dengan mengupload foto, dicek di postingannya itu jangkauannya lebih banyak, lebih luas daripada kita mengupload reel. Jadi banyak-banyaklah upload foto. Nah, pertanyaannya juga, apakah foto itu nanti bisa di cross posting ke grup yang lain, maksimal 3 grup atau tidak, atau hanya upload saja? Tadi pertanyaan yang pertama tadi ini ya, jaraknya berapa lama?
Kemudian yang kedua, apakah perlu di cross posting atau enggak foto aja, atau setelah posting ada komen baru di cross posting di grup yang lain. Itu ada dua pertanyaan. Kemudian teman-teman harus punya personal branding nih. Kita mau dikenal sebagai apa? Kalau Bang Toji kan sebagai joker ya. Kalau Bun Ar sebagai kebun. Kemudian juga eh, tukang bikin garnish gitu kan. Personal branding kita apa? Mau dikenal? Oh, channelnya Imelda ini mengenai jalan-jalan di Manado atau mukbang atau apa. Kalau tadi yang di eh, Korea, kok Korea mana ya tadi yang di luar itu tentang apa tourism ya, itu personal branding mau dikenal sebagai apa. Kemudian brand identity ini mungkin nanti detailnya akan bisa dijelaskan oleh Coach Tochi ya. Brand identity-nya seperti apa dan brand voice. Brand voice itu ketika kita opening di akun kita seperti apa misalkan halo selamat malam ketemu lagi dengan Bunar di sini atau Imelda seperti apa itu brand voice ya. Nanti kalau ada yang kurang mau dikoreksi ya, Coach atau teman-teman. Ini catatan saya semoga menjadi apa istilahnya catatan dari teman-teman juga ya yang bisa kita terapkan dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapat malam ini. Untuk selanjutnya silahkan dilanjut lagi, Coach. Oh, dia lagi ngisep nih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Yang enggak ini boleh eh, di chat ya. Pertanyaan kalau nggak mau ngomong atau sungkan, malu, boleh ngechat aja. Nah ini nanti biar dijawab dua pertanyaan tadi, Kang Toji, eh, Coach ya. Berapa jarak upload? Karena tadi kan banyak banget kan apa yang mungkin gitu kan. Apakah perlu kita jadwalkan gitu. Malam Pak Yulianto, Mas Yulianto. Kemudian yang kedua tadi foto itu daya jangkaunya lebih tinggi itu catatannya ya. Kedua ini biar dijelaskan dulu silahkan Coach. Oke, terima kasih Mbak Aryati. Izin saya menjawab. Eh, ini dari proses pertanyaan pertama jawabannya dari ada semacam bukan analisa ya prediksi, analisa atau proses perenungan, perenungan dan percobaan gitu ya. Saya sebetulnya sempat niat bikin POD juga, tapi dipikir-pikir, wah ini harus buat kelas premium nih hal-hal seperti ini karena hal-hal fundamental ini ya. Magnum, sorry. Jarak foto itu bisa 20 menit. Per 20 menit kita upload foto itu boleh per 20 menit. Jarak POD itu per 1 jam. Kalau jarak Reels idealnya 2 jam. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena ketika kita klik jadwal di Meta Business Suite, kalau kita upload POD itu langsung bergeser 1 jam kemudian. Kalau untuk foto langsung bergeser 20 menit kemudian dan untuk Reels langsung bergeser 2 jam kemudian. Saya menganggapnya, anggapan saya mungkin bisa kurang tepat, tapi setelah saya coba di beberapa halaman ini aman-aman saja. Ada halaman dulu yang saya coba per 20 menit saya upload foto. Bonusnya aman sampai sampai detik ini ya. Jadi kalau kalau upload foto atau upload foto beruntun gitu ya, tapi tidak disarankan. Kita upload foto itu kenapa saya bisa 10 kata saya. Karena memang upload foto itu bisa jaraknya lebih lebih berdekatan ya, bisa berdekatan jaraknya. Orang mau komentar mau enggak. Kalau memang kita punya halaman, idealnya memang kenapa halaman ya saya? Karena kalau FB Pro itu kan banyak banyak teman-teman kita nih. Kalau halaman kita punya halaman yang netral banget, nggak ada yang kena, terus orang tidak tahu itu halaman siapa, kita bisa nge-brandingnya lebih powerful gitu ya. Kalau tidak muncul aja, itu lebih powerful foto per 20 menit misalnya POD. Kalau POD per 1 jam kayaknya berat ya. POD itu paling kuat lah orang 3 sampai 5 per hari. Ya, itu. Nah, tadi disampaikan juga karena foto itu sangat mendukung sekali untuk follower bertambah, terus daya jangkaunya meningkat karena memang daya jangkau yang tertinggi saat ini masih dipegang oleh foto. Sama dengan hasilnya.
kedua Reels, ketiga POD, selanjutnya lain. Kalau sebelum algoritma dibenahi, algoritma itu POD walaupun jangkauannya tidak tertinggi, hasilnya tertinggi. Kalau sekarang jangkauan dengan hasil itu berbanding sama ya. Foto jangkauannya tinggi, hasilnya paling baik dibanding effortnya. Reels juga hasilnya lebih, ya bisa dibilang lebih mudah menghasilkan dolar dari foto Reels dibanding dari POD dan dari live. Begitu, Mbak. Teman-teman semua, kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditulis di. Tadi eh, apakah mengenai cross posting Oke, foto? oke, Terus, ya. terus yang kedua, foto kalau comotan aman nggak? Nah, Yang sip. ketiga, foto biasanya kan teman-teman takut nih diambil oleh orang lain. Mm-mm. Ditulisin nama akun kita biasanya kan. Nah, Nah, itu betul. bagaimana? Nah, kebetulan saya kan tipe yang tidak bisa edit-edit terlalu bagus ya. Jujur saja ini jujur ya di sini, tapi jangan bilang-bilang keluar ya. Saya foto hampir semua ngambil nyomot dari orang karena kan foto yang saya ambil foto Holyfield, foto Mike Tyson, Gervonta Davis ya. eh, dari mana saya punya bahkan foto meme foto saja saya karena tidak kalau mungkin teman-teman di sini yang tukang edit foto mending bikin tadi kayak kata Mbak Aryati fotonya original pakai watermark bayang-bayang di tengah-tengahnya. Kalau saya memang beberapa halaman yang poli misalnya foto Yola ya saya pasti ngambil punya orang dirubah warnanya dikit, potong-potong dikit sampai saat ini masih aman. Nah, tapi karena kebetulan saya upload foto di halaman-halaman yang followernya agak tinggi, saya biasanya tidak sempat share. Tidak sempat, bukan tidak nge-share. Tapi seandainya halamannya, kan ada yang nanya gini, saya bonus fotonya, kalau nggak salah di grup premium ya siapa Mbak siapa, saya bonus fotonya sudah jalan, tapi kok nol mulu, karena daya jangkaunya kecil. Nah, kalau yang yang seperti itu butuh bantuan untuk ya minimalnya insya Allah saya akan bantu buat teman-teman nanti ada jadwalnya ya tidak brut semua 50 foto 50 orang nggak begitu misalnya saya jadwalkan sama nanti momen-momen tertentu saya akan secara ini nge-share di halaman-halaman selain di grup ya kalau di grup usahakan upload fotonya sama kayak POD jadi kalau nge-share di grup harus di grup yang berkesesuaian misalnya kalau kalau Mbak sebetulnya kans untuk kayak Mbak Ariati saya lihat kans untuk viralnya cukup tinggi karena foto-foto alam itu biasanya overall-nya juga bagus ya di grup-grup ya. Kita foto ada bunga apa, judulin apa, share-share itu aman-aman saja foto di share di grup. Tapi di share di grupnya, tadi kan ada pertanyaan begini, nunggu komen atau enggak? Nah ini ah, nggak tahu ya saya pelajaran eh, saya jarang nonton-nonton edukasi yang lain. Tapi kalau saya secara pribadi, biasanya kalau mau nge-share, nge-share aja. Saya tidak akan nunggu udah ada yang komentar, nggak ada yang komentar, biasanya. Eh, Cuma yang lebih enaknya, kalau berbicara lebih enak ya, lebih enaknya sebetulnya kalau ada perbandingan. Ketika kita upload langsung checklist 3 grup, misalnya mau foto atau video, atau kita upload dulu terus nge-share, menurut saya harus upload dulu terus nge-share. Itu dari sisi hasil lebih gede, upload dulu langsung terus nge-share. Karena kalau pada saat yang sama saya sudah coba, dulu misalnya saya upload video tinju ya. Pada saat yang sama saya checklist juga ke grup 3 grup. Misalnya 3 grup tinju. Nah, ternyata hasilnya lebih bagus kalau saya upload dulu, terus nanti saya share di grup tersebut. Gitu. Kalau dari sisi hasil ya, kalau dari sisi daya jangkau memang lebih banyak, lebih bagus yang disekaligus di awal dari sisi daya jangkau nih. Cuma kan yang kita kejarnya dodonya nih. Karena kalau disamakan waktunya biasanya seolah-olah si video kita itu jadi milik mereka, milik grup munculnya tuh. Walaupun ada nama kita ya. Jadi orang tidak ngeklik lagi masuk ke kita gitu. Tapi kalau nge-share-nya manual itu biasanya dodonya signifikan bertambah. Gitu. Apakah dari Mbak Imelda, apakah foto juga harus satu tema? Nah, Wajib. itu yang saya sampaikan tadi. Kalau fotonya tidak satu tema itu bukan satu kata ya Mbak Imelda. Saya kasih contoh nanti foto-foto Mbak Imelda seperti apa. Hal-hal lucu misalnya yang berhubungan dengan perkebunan, lagi naik cengkeh, lagi apa, terus ada kata-kata lucu. Nah, ini
saya agak tidak mudah untuk memberikan contohnya, tapi biasanya ide-ide kreatif akan muncul bisa kita nengok-nengok video orang lain atau foto orang lain yang ada kata-kata lucu, kita ATM aja ya, amati, teliti, modifikasi, eksekusi di foto kita. Idealnya satu tema, kalau memang hasilnya mau lebih bagus. Yang saya rasakan, kalau satu tema atau videonya, fotonya original, itu kalau viral hasilnya di atas rata-rata yang kita copy paste. Kalau saya seringnya kan copy paste, tapi ada video foto saya yang original, yang di HDG Team kalau nggak salah. Kalau foto-foto kegiatan gathering, padahal kegiatan gathering kan merem ya Mbak. Kegiatan gathering ada, kalau itu memang gila-gilaan, kita uploadnya 100 foto, 100 foto, 100 foto. Hit and run dari kegiatan kita tahun 2013 kan ada ratusan ribu foto. Ternyata kalau viral hasilnya serem juga. Ya maksud serem tuh karena fotonya foto original. Begitu. Maaf tadi saya kelewat yang apa menggunakan nama akun tadi gimana? Nama akun gimana? Fotonya dikasih tulisan Oh itu gitu supaya tidak dicomot orang lain. aman itu, Aman. Oh, aman karena sebetulnya. ada yang bilang nggak boleh gitu kan. Jadi bingung nih para pemula. Nah, sebetulnya aman kalau kita pakai watermark karena watermarknya tapi jangan jangan kelihatan ya watermark yang bayang-bayang itu yang hanya hanya kayak air, Emboss, kayak air emboss air atau itu, sido. jangan terlalu kelihatan. Nah, eh, tapi ada satu apa ya bukan rahasia umum. Se Apapun yang kita lakukan pada video kita atau pada foto kita, kalau itu viral pasti ada yang ngambil. Kalau itu mah kepastian dalam dalam perdunia dunia mayaan. Kalau kita terkenal, bukan kitanya ya, misalnya mau foto kita, mau video kita, itu kita tidak bisa menghindar dari dicomot orang. Mending kalau yang nyomotnya yang kecil di IG di semua ada teman-teman rekan-rekan saya misalnya dia upload foto viralnya cuma ratusan ribu. Dia ambil sama akun yang lebih gede nih lebih terkenal, viralnya bisa jutaan. Nah kita bukan tidak boleh protes sih, hal itu memang apa ya hukum tidak tertulis bahwa ya kalau tidak kalau zaman ngeblog dulu gini, kalau tidak mau viral ya jangan diupload dong gitu. Karena kalau tidak mau di copy paste orang, kita tidak bisa menolak orang untuk mengcopy paste sesuatu. Karena yang viral itu kenapa viral? Karena banyak diambil orang, di-share lagi di mana-mana kayak kamu nanya, bertanya-tanya yang gitu, bukan dia doang yang upload, akhirnya ribuan orang upload videonya dia. Masa harus protes ke ribuan orang? Karena terkena itu karena itu. Nah, jalan Ada keluarnya tadi watermark. Oke. ada teman saya yang apa namanya upload kemudian dicomot orang terus dari penggemarnya nih fans bilang punyamu diambil orang lain saya tahu gitu terus akhirnya dia di take down itu uploadannya Oh, take down manual atau dilaporkan? Dilaporkan bisa sih sebetulnya. Kalau sesama Facebook. take down Hmm. manual. Oh, Mm. take down manual bisa ya. Begitu bisa. Cuma eh, kalau 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 ini mah ya, eh, saya kebahagiaan tertinggi sebetulnya seorang konten kreator ketika ada yang re-upload, Mbak. Sebetulnya ya, jarang ada yang cerita begitu. Jadi eh, kita belum keren kalau nggak ada yang nge-upload. Jadi di re-upload Ya, itu berarti kita udah melewati kalau dari level itu batasan masuk ke keren atau menarik di re-upload sama orang. Kalau sekeren-kerennya eh, kita, apa ada perbedaan nih konten kita di share di tempat dia. Hah? hmm. Tapi masih ada nama kita itu kan nge-share ya Oh berarti keren kan itu, nah itu keren kan dukungan. yang re-upload itu berarti di-download dulu dong di-download dulu Nah di kemudian download dulu. dimodif sama Nah dia ya, di-upload lagi gitu kan. mm-mm. Betul. Di YouTube juga sama seperti itu. Tapi kalau akun kita sebetulnya aman. Eh, Salah satu kelebihannya ya, pertama akun kita aman. Walaupun mereka melakukan itu. Kalau kita sudah Right Manager, daftarin Right Manager, sebetulnya itu bisa bisa orang-orang yang sudah punya Right Manager biasanya membiarkan video originalnya di kopas sama orang, apalagi halaman-halaman yang monet. Karena hanya dengan satu klik kita bisa ambil semua penghasilan. Jadi dulu ada orang yang kerjanya gini Mbak, nyebelinnya dulu ya, awal-awal ada Facebook Adblock. Karena Right Manager belum rapi, si aturan meta belum jelas, dia itu kerjanya cuma ngeklaim aja Mbak. Ngeklaim video orang-orang yang hasilnya gede-gede. Nah orang kan belum ngerti Right Manager gimana cara ngeblokingnya, daftarnya juga. Sampai sekarang daftarnya
ya namanya Meta lah ambigu. Daftarnya agak tidak mudah untuk daftar ad manager ya, seringnya ditolak, ditolak gitu ya. Nah, eh, dia bisa menghasilkan belasan ribu dolar hanya dengan ngeklaim video-video orang lain yang sebetulnya bukan punya dia juga gitu. Dia hanya mempelajari bagaimana caranya ngeklaim gitu. Ad manager ada di Facebook juga. Nah, itu mencari rezeki dengan cara yang enggak ini ya, enggak Ah, ah, rentan, enggak betul. centang. Baik teman-teman, ini udah 1 jam berlalu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, monggo Kang Yulianto bisa komen juga membantu. Ini Imelda, saya pernah post foto yang sudah pernah diposting di akun yang lama. Apakah aman atau harus dihapus? Sama juga dengan kalau kita ada foto-foto di saluran lain, misalkan di YouTube atau di Instagram, diposting lagi di FB Pro, bagaimana? Oke. Jadi kalau video memang hampir dipastikan tidak boleh kalau video. Tapi kalau foto yang saya pernah lewati ya mudah-mudahan lah tidak ada perubahan signifikan ya dari algoritma ini. Saya berbicara hari ini, detik ini, saat ini masih aman kalau kita edit-edit dikit. Bahkan kalaupun tidak diedit ini cadel juga ya. Saya takutnya kalau saya terlalu frontal ini nggak ada anak muda ya. Kalau dulu di batch satu itu anak-anak muda tuh nekatnya suka lebih nekat dibanding saya nerangnya. Sebetulnya aman kalau foto sekarang. Saat ini ya. Jadi foto kita diupload lagi di halaman-halaman lain gitu ya. Halaman-halaman kita juga kalau foto nih khusus sound foto itu masih aman. Ngejar ada foto viral misalnya punya kita viral. Kalau dulu kan video juga begitu Mbak. Bahkan YouTube pernah mengalami proses seperti ini. Upload viral, upload lagi di akun lain, upload lagi di akun lain. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Nah, mumpung sekarang masih bisa, kalaupun itu nggak sengaja nggak usah di delete nggak apa-apa, masih aman. Kalau foto masih. Oke, jadi Mbak Imelda sudah terjawab ya, masih aman. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? 13 partisipan nih peserta. Mbak Epa, Mbak Erlina, itu ada Mbak Irna tadi nanya apa ya Mbak Irna? Oh ya Mbak Irna tadi Mbak Irna Papua ya. Petani milenial, dia mah aja petani milenial. Ayo, monggo silakan mumpung ada ahlinya di sini, ahli di atas ahli, Ingat siapa nih? Core of the core of core. the core. Ya, Aman. mungkin karena ini masih pertama ya, eh, pertemuan ke-1, teman-teman belum banyak ini. Nanti sesuai dengan saran saya tadi, teman-teman ketika dalam perjalanannya mengelola Facebook Pro ada kesulitan atau hambatan dicatat dulu nanti ketika ada pertemuan Zoom meeting ini bisa disampaikan ya mungkin hal ini belum belum eh, keinget atau belum ada pertanyaan ya nanti seperti itu saya yakin di pertemuan berikutnya nanti akan banyak pertanyaan dari teman-teman ya Assalamualaikum Mas Yulianto warahmatullahi monggo. wabarakatuh. Wah, Ketemu maning karo Unggul ping apa kora kepenak salam mendoan kewer-kewer. Panganane mau ngapak sing paling enak. Tetap semangat, ajak lalen madang. Oke, Bang Toji, saya mau cerita aja nih. Ini Siap. kan dari kemarin ya itu saya tadi ketawa pas dengar meta ambigu karena ambigu lagi gitu. Karena kebiasaan ambigu ambigu lagi. Kemarin saya upload video VOD, nah itu hilang, nggak ada jejak sama sekali. Padahal begitu itu saya upload ulang, cuman saya rombak lagi editannya. Saya rombak lagi editannya, kebetulan viral lagi gitu loh. Video-video VOD saya sekarang lagi viral semua, alhamdulillah, lagi di atas ribuan semua untuk VOD. Tapi ketika tadi keren keren. Bang Tosi ngomong POD-nya lagi sedikit jadi agak ini nih. Jadi agak apa ya? Agak ngedon gini. Aduh, padahal banyak yang messenger
saya suruh besok suruh ngeliput di, kan saya kemarin lagi beritanya itu lagi tentang karnaval. Cuman kan saya tentang karnaval itu kan saya nggak shoot saya lagi nonton karnaval apa apa itu enggak. Cuman saya terangkan profil yang ikut karnaval dari desanya mana. Padahal itu lain kecamatan, kemarin aja bilang Mas besok di tempat saya ada, tolong edit liput desa saya gitu. Banyak yang minta gitu. Tapi ketika tadi denger, aduh ini lagi rame-ramenya nih video saya nih, PUD saya lagi jos-josnya nih. Oke, oke. Oke, terima kasih Kang Yulianto, Mas Yulianto. Hmm. Monggo, monggo. Gini Mas Yuli, sebetulnya kalau bermain di POD, saya belum coba juga ya, mau greget, mau coba tapi belum ada waktu dan eh, apa ya, ngegosip juga ternyata butuh tenaga. Jadi saya mau coba apa ini ada perubahan algoritma yang cukup signifikan nggak ya? Karena memang POD itu kalau viralnya jangan tanggung gitu, maksud jangan tanggung tuh pas kita upload viral misalnya langsung 100.000, 200.000 itu hasilnya biasanya lebih gede dibanding misalnya kita upload penontonnya hanya ribuan atau belasan ribu. Nah, dengan berjalannya waktu nambah lagi, tiap hari nambah terus sampai eh, dihasilkanlah misalnya penonton itu 300.000 penonton. Nah, hasilnya akan lebih kecil dibanding kalau viralnya cepet gitu ya. Jadi sama-sama view-nya 100.000 tapi yang satu bertahap datangnya, yang satu sekaligus itu biasanya agak jauh sih si nilainya tuh. Nah, kalau Mas Yulianto apalagi kalau streamnya menjelang jalan ya menjelang off-road kalau lagi viral itu menurut saya karena kans untuk viralnya tinggi saya sempat lirik video-video Mas Yulianto itu video antara video realitas sama hiburan ya jadi memang yang harus digarisbawahi nggak ada yang diundang televisi video edukasi sekeren apapun edukasi di jagat maya ini nggak akan ada yang diundang sama televisi jadi video Betul. orang suka suka terpleset maaf ya ini rahasia juga nih buat kelas premium orang suka terpleset akhirnya lari ke edukasi gitu. Kebayang nggak? Lari ke edukasi. Mayoritas ya beberapa saya lihat memang punya punya potensi karena pengalamannya kan sudah dalam, perjalanannya sudah lumayan banyak. Tapi jangan sampai lari. Misal, misal gini, eh, kalau stylenya sudah punya nilai entertain, apapun yang dibawakan itu pasti rame, pasti bagus. Deddy Kobuser, saya pernah contohkan, seorang Deddy Kobuser, seorang Atta Halilintar, dia punya tim IT yang mumpuni, dia mau bikin konten edukasi pasti mampu. Tapi kenapa tidak bikin konten edukasi? Oh, hasilnya juga jangan ditanya seorang Atta atau Deddy Kobuser. Tapi kenapa tidak masuk ke konten edukasi? Karena dia tetap menjaga temanya. Nah, teman-teman yang lain saya beberapa ya yang saya lihat misalnya temanya udah keren banget ya memang tetap keren sekarang juga karena sudah kolamnya sudah gede misalnya followernya sudah 200.000 tadinya temanya tema otomotif atau temanya tema komedi atau temanya tema lagu-lagu karena sudah gajian berkali-kali bergeserlah ke konten edukasi ini sayang banget nantinya ya ke depannya untuk pengembangannya sayang banget kalau saya kan nyanyi nggak bisa komedi nggak bisa backgroundnya memang seperti ini ya. Walaupun hasilnya tidak begitu wow gitu ya. Nah, mau tidak mau konten personal saya harus edukasi karena memang spesialisasi saya atau yang saya sukai konten ini. Jadi kalau masnya kemarin saya cek tuh yang main bola tuh ya lucu banget tuh yang main bola itu eh, bukan komentatornya yang keren, tapi bagaimana Mas Yulianto bisa tahu momen ngambil videonya gitu kan. Kan kita sebagai konten kreator tuh tidak usah kitanya yang jagoan bikin sebetulnya. Ada Kaisa 54 kalau tidak salah yang followernya sampai jutaan itu saya lihat. Dia hanya ngevideo orang-orang yang di bawah jembatan, diwawancara di video, tapi alat-alatnya sudah lengkap ya. Itu di Facebooknya luar biasa. Hasilnya juga kayaknya gede juga. Hasil dari oh, apa monetnya belum kalau dari donasi kayaknya itu dikasihin ke yang targetnya ya cuma wah saya lihat memang secara personal dia tidak bisa acting tidak bisa apa ah udah deh nyari ini nah
teman-teman juga butuh kreativitas untuk hal-hal seperti itu. Kalau ada orang-orang yang bukan aneh ya, orang-orang yang spesial kayak Mas Yuli kan tidak video pertandingannya waktu itu, tapi video si orangnya. Nah itu sense of-nya itu cukup tinggi Mas Yuli untuk melihat bahwa ini viralable nih, misalnya. Ini kemungkinan karena video yang viral itu pasti video yang alami dan organik. Kalau editan itu jarang viral, Mas. Ya maksudnya editan tuh eh, ada video orang berantem tapi film gitu dengan video orang berantem di jalanan yang viral ya pasti yang berantem di jalanan. Tentara sama anak muda tiba-tiba berantem di jalan video aja itu kans untuk viralnya sangat-sangat tinggi. Tapi kalau kita setting bikin di keren-keren di bagus-bagus apalagi berbentuk cerita ya berbentuk film agak kurang. Begitu kurang lebih Mas Yuli. Tetap semangat, nanti juga naik lagi. Saya anomali ini Mas. Mudah-mudahan tidak sampai setahun terjadi drop penghasilan VOD. Siap, siap, Makasih siap. Juli sharingnya. Ini Mbak Eva baru konsisten upload foto hanya 1 kali sehari. Untuk jadwalnya itu tidak harus di jam yang sama ya, ya Coach ya. Jadi yang penting kita upload aja gitu kan, karena memang susah sih ya kalau teman-teman tuh di dunia nyata punya kesibukan sehingga harus upload selalu di jam yang sama. Itu nggak harus kan? Nah, oke, oke. Jadi, kalau menurut saya tidak harus, walaupun kita bisa menjadwalkan ya. Kadang kalau mau benar-benar full time konten kreator ya dijadwalkan setiap jam sekian, jam sekian. Tapi menurut saya eh, itu agak tipe saya nih, ini karena tipe ya. Kalau teman-teman boleh-boleh aja menjadwalkan lebih rapi itu lebih bagus. Tapi tipe saya memang tipe ketidakkonsistenan yang konsisten. Tetap upload tapi kumaha urang gitu kan. Suka masih ada idealisme kumaha aingna gitu orang Sunda teh ya. Karena gondrong, pecicilan gitu kan suka suka saya perasaan kalau terjadwal apa di bawah perintah mesin banget sih gue gitu kan. Jadi kadang saya ingat upload gitu. Tapi kalau terjadwal boleh juga. Bukan tidak boleh ya. Terjadwal lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, tidak apa-apa Ya, maksudnya. oke. Teman-teman sejauh ini apakah ada hal-hal yang mau di-sharingkan atau bertanya? Monggo. Jadi bebas saja di forum ini, karena ini kan hanya untuk kita ya, para anggota atau member premium Hmm. yang tidak didapat di kelas yang lain, dan kita mendapatkan privilege atau keistimewaan informasi-informasi bebas. Ada yang mau sharing atau bertanya atau membahas topik sesuatu boleh ya. Ada lagi Coach yang mau disampaikan Coach? Ini tadi Nah, 1 jam lebih ini oke, ya. Mm, sepintas saja mungkin ya, sepintas banget. mm, Sepintas ini sebagai modal dasar buat teman-teman yang hadir di sini. Jadi yang paling penting itu kalau kata jadi orang Sunda lagi karena saya orang Sunda ini ngaragaji ngaraga diri jasmani jadi ngahiji. Jadi kalau kata ungkapan bahasa Indonesia eh, meneliti diri sendiri itu jauh lebih berat, jauh lebih tidak mudah dibanding menilai orang lain. Menilai diri sendiri mau itu kelebihan ataupun kekurangan. Nah, sebetulnya nanti kita akan diurut. Jadi kita ngukur aja ke diri. Apakah kita tipenya, tipe di mana ini agak agak tidak mudah untuk digeserkan ya. Maksudnya tipe itu gini. Apakah tipe kita tipe visioner? Visioner itu berarti bisa melihat sisi yang tidak dilihat orang lain. Kita suka ngelihat gini, oh sih iya berpikir mendahului semangat zaman karena tipenya visioner. Mau di dunia IT, dunia kesenian, dunia apa, orang yang improvisasinya di atas rata-rata orang lain berarti tipe visioner. Nah, ada tipe yang pionir. Pionir itu di bawah visioner. Jadi dia selalu yang terdepan, eh, selangkah lebih maju dibanding trendsetter. Jadi bukan follower, tapi membuat tren, bikin tren. Nah, kita konten kreator yang visioner, konten kreator yang trendsetter, atau kalau tidak konten kreator yang pionir gitu ya. Tadi visioner, pionir. Nah, yang ketiga pas adaptasi ya, pas adapter apa bahasa Inggrisnya adaptasi itu ya. Jadi bagaimana kita mengadopsi orang yang visioner atau yang pionir
Jadi sesuatu yang baru. Kita ATM amati, teliti, modifikasi, tapi dengan gerak cepat. Nah, yang yang biasanya terlambat berlari itu yang low adapter sama yang skepter, skeptis gitu ya. Maksud skeptis itu kalau kita kena pelanggaran, kita cari siapa nih yang salah. Saya pernah kasih bayangan ya. Kalau kena pelanggaran tuh eh, nantinya walaupun misalnya Meta memang sampai detik ini yang saya bingungkan dari Meta itu sering ada fitur-fitur Meta yang tidak ada gunanya. Saya kasih satu contoh fitur Meta yang mereka promosikan tapi agak kurang berguna. Saluran. Kemarin kan Mbak Aryati kalau nggak salah sempat komentar juga. Buat apa ada saluran? Saya pikir saluran itu bisa tanya jawab antara si pemilik halaman dengan audiensnya. Ternyata saluran itu si pemilik halaman hanya bisa yang bisa Wah, posting hanya pemilik halaman saja. Saya baik. cari setting-settingnya. Ya buat apa Meta bikin yang beginian? Terus toko mereka akhirnya delete juga. Jadi Meta sampai detik ini masih terus edit-edit apa? Edit fitur-fiturnya. Nah, jadi salah satu PR kita semua adalah memunculkan versi terbaik kita. Mas Yulianto mungkin sudah dapat touch-nya, Mbak Ariati sudah dapat polanya. Jangan sampai nanti di bulan depan, misalnya atau minggu depan, kapan saya tanya, temanya apa? Aduh, saya masih bingung nentuin tema. Ya kan, tema itu tidak bisa ditentukan sama orang lain ya. Mau sama istri juga kan nggak bisa, apalagi sama saya, apalagi sama misalnya saya mau bikin FB Pro tapi tanpa tema itu nggak bisa. Saya bikin toko tapi tokonya nggak punya tema ya, mau jualan tapi nggak tahu jualan apa kan bingung. Mau jualan sate, mau jualan seblak, mau jualan tentukan dari sekarang temanya. Begitu. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih. Jadi, kalau yang di awal-awal tadi kan sudah saya rangkum ya, teman-teman, Nah, karena tadi saya minta di tengah supaya nggak kebanyakan ngomongnya. Jadi, sampai di pertengahan dan sesi akhir ini, teman-teman bisa memilih sebagai konten kreator apakah yang visioner atau pionir. Pionir menjadi pemula ya, pemula yang mengawali. Jadi ini kayak trennya ini. Jadi misalkan kayak Mas Yulianto ini tentang persepak bolaan. Nah itu orang akan memandang oh Mas Yulianto oh yang biasanya ngupload tentang sepak bola itu seperti itu kan yang awalnya yang belum ada sama sekali dia menjadi pionir, menjadi pengawal. Kemudian adapter, adapter tuh yang ya beradaptasi ya. Adapter tuh mungkin gini, kalau ada yang tren kekinian hari ini mungkin di dunia nyata sedang membahas apa nih yang lagi rame, mungkin dia seperti itu ya. Kalau salah mau dikoreksi, adapter ya, atau scepter. ya betul. Ada Nah pas itu. adapter, ada low Jadi ada adapter. 4 tadi ya, 4 tipe mana yang ya eh, mana yang pilih tentukan pilihanmu mulai dari sekarang dan jangan sampai ketinggalan kita niche atau tema kita mengenai apa yang kita mau dikenal branding branding kita akun kita sebagai apa ya kalau ada namanya corporate branding kalau ini eh, akun branding mungkin ya kalau personal branding kita mau dikenal sebagai apa lah mungkin itu karena ini kan FB Pro ini kan dari yang awalnya dari FB individu, FB personal, nah itu mau dikenal sebagai apa itu namanya personal branding ya. Itu teman-teman yang bisa saya sarikan malam ini. Kalau ada yang kurang, mohon maaf atau mungkin ada yang dikoreksi, ditambah monggo. Kita sampai jam 10 ya. Saya eh, saya harus ke Bandung besok, jadi berangkatnya istri saya jam 2. Istri saya masih di Bandung, jam 2 harus ke Jakarta, jadi saya yang harus ke Bandung gitu. 2 malam, Maaf. Sampai hari ini Jumat. hari Hari Jumat, hari Kamisnya saya ke Cilengsi, hari Jumatnya harus ke Bandung lagi gitu. Oke, teman-teman, sisa waktu 25 menit ini kalau ada yang mau disampaikan, mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh ya. Kesulitan-kesulitan dalam menjalankan FB Pro atau bu- menemukan teman yang lain seperti ini kesulitannya atau ada akun lain
seperti ini karena sebagai pemula, Bun sendiri alamin kalau kita ketemu dengan akun besar, kata suhu ini seperti ini, kan mereka dibilang suhu, kata ini seperti ini kok beda-beda, jadi kita bingung nih mana yang harus diikutin gitu kan. Nah, mungkin bisa ditanyakan di sini. Memang benar seperti itu. Jadi ada yang bilang A, ada yang bilang B, berlawanan. Nah, gitu. Kita ini nggak punya polisi nih, mau ikut kemana gitu kan. Itu kita alamin ya sebagai pemula. Saya mau ngasih sedikit cerita Pengalaman. mungkin ya, masukan lah buat teman-teman. Siap. Monggo, monggo. Mungkin kan masih banyak yang bingung di konten apa kan mungkin kalau saya sendiri itu ya juga nggak fokus di sepak bola, nggak fokus di apa. Cuman yang saya fokuskan itu sebuah informasi. Jadi kalau orang bilang mungkin bahasanya ngevlog apa ya, bahasanya itu lebih ke ngevlog. Nah, tapi sebelum kita itu kan biasanya kalau menurut saya mungkin bagi yang kesulitan mau ini yang sudah saya jalanin loh ya, yang sudah saya jalanin. Saya itu memberitakan eh, istilahnya memberita ya kayak kayak tukang itulah apa sih yang ngomongnya angel temen orang ngomong angel kayak gitu lah Hmm. Nge- jadi lebih ke informasi jadi saya itu menginformasikan tentang suatu kegiatan suatu tempat suatu sejarah atau apa gitu jadi intinya kalau saya bilang di channel saya yang Yulianto ini loh ya yang Yulianto bukan yang halaman jadi ini di profil yang apa FB Monet itu karena saya banyak kesibukan, jadi saya lebih memilih ke informasi, tapi informasi tentang kegiatan dan itu ternyata daya jangkaunya juga luar biasa. Terus untuk apanya uh, untuk audiennya banyak yang messenger minta diliputin ini, minta diliputin itu. Kebanyakan kan mereka yang di luar kampung, yang di luar itu, mereka pengen tahu keadaan yang ada di kampung halamannya atau apa gitu. Itu banyak sekali yang masuk ke Messenger misalnya kayak besok kan ada karnaval di eh, pinggir pantai sana ya Desa Binangun itu aja banyak yang masuk ke Mas tolong diliputin, tolong di ini. Kayak itu permintaan mereka, permintaan audien kita gitu loh. Jadi nggak semua ibaratnya apa ya lebih mudah kalau saya bilang lebih mudah asalkan kita sampaikan dengan sebuah informasi yang memang eh, informasinya itu lebih detail, lebih kita cari ininya dulu lah. Kalau kalau orang nyari berita ya kita cari ininya dulu apa nanti narasinya mau gimana. Misalkan memang untuk saat ini saya pakainya itu pakai suara bantu apa namanya Kang Tauzi AI Oh, apa ya? AI Ah, ya. Nah, saya pakai itu. Cuman mereka lebih lebih ternyata memang ya mereka itu gampang tertarik gitu. Dan hampir semua video VOD saya itu di atas 5 menit. Bahkan untuk yang kali ini itu ada 10 menit. Itu aja banyak yang ngikutin sampai akhir. Kok ini nggak ada ya, ini nggak ada ya. Gitu. Banyak di komenan sama Messenger terutama mereka yang jadi itu mungkin jadi pilihan buat teman-teman ya itu lebih mudah karena kan kita kadang kayak saya juga untuk mencari informasi galinya nggak cuman langsung gitu kalau langsung nggak ada yang tahu nggak ini yang tahu kayak misalkan ini kan besok di lain kecamatan di ini kalau saya nggak gali lewat Google lewat apa ya kita nggak mungkin tahu tentang keadaannya gimana acaranya seperti apa itu kan pasti ada biasanya di Google pasti ada dan itu saya ambil untuk penyampaiannya jadi enak kita nyampein
Itu kalau misalnya ragu kita salah atau apa ya, diganti dengan kata-kata yang lain. Itu lebih enak dan ternyata mereka lebih menyukai yang seperti itu. Itu seperti itu. Jadi mungkin bagi yang teman-teman yang bingung, masih bingung, karena saya lari di bola juga rame informasi tentang bola. Saya lari di karnaval, yang penting intinya menginformasikan ke publik tentang sebuah kegiatan, suatu tempat atau mungkin apa ya, ya tentang orang lain lah, yang intinya yang mereka butuhkan itu sebuah informasi. Jadi jangan, kalau metode apa ya, metode untuk ngevlog ya mungkin begitu bagusnya. Jadi jangan mengandalkan diri kita. Kebanyakan kan kalau saya lihat di konten-konten orang itu lebih ke mereka diri sendiri gitu loh. Oh saya ada di sini, saya lagi ini makan bareng keluarga di sini itu ya kayak kata Bang Toji, siapa lu gitu loh. Kalau kita informasikan sesuatu yang menarik, kita kan orang itu, oh yang nggak tahu itu mereka akan berpikir, oh ternyata di sana ada ini, oh di sana ada ini, oh seperti ini gitu. Jadi sesuatu yang, apalagi kalau sesuatu yang mungkin kontroversi itu cepat naiknya. Ya Makasih. seperti itulah. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, mungkin itu saran saya. Iya, terima kasih Mas Yulianto sharingnya. Jadi teman-teman, kalau misalkan itu daily vlog atau apa ya, kan kita bukan artis ya. Kalau artis ngomong apapun, dia bikin apapun, pasti udah banyak penggemar, pasti banyak yang nonton, banyak yang suka. Tapi kita bukan siapa-siapa, jadi lebih disarankan misalkan ini menyampaikan informasi yang ini ya, bukan tentang kita, kita lagi ngapain, tapi tentang apa yang sedang dikerjakan gitu kan, atau yang sedang dilihat gitu kan, informasi mengenai suatu daerah, bukan kita lagi jalan-jalan di sini nih, itu kan nggak worth it banget, nggak diperlukan oleh penonton kita, nggak ngefek buat kita gitu kan, ngapain gitu. Tapi kalau kita menginformasikan, oh tempat ini tuh ada ininya, ada tempat wisatanya, kemudian bisa ngajak keluarga, nah itu mungkin lebih bisa diterima oleh penonton, lebih bermanfaat ya. Eh, di sisa waktu ini saya ada pertanyaan. Tadi ketika Mas Yulianto ngomong dan Coach ngomong ya, kita kan ada FV Pro dan ada fanpage atau halaman. Haruskah setipe dengan FV Pro? Misalkan kalau orang Toji mengenai kopi, petarung kopi, haruskah sama? Mas Yulianto, FV Pro-nya namanya Yulianto. Fanpage-nya haruskah sama dan niche-nya atau temanya sama nggak? Yang kedua tadi ada suara menggunakan AI, Artificial Intelligence. Yang mengenai AI ini mungkin bisa nanti di-sharingkan cara menggunakannya seperti apa. Mungkin kalau nggak cukup waktunya next time. Jadi kita ada cadangan nih, cadangan yang akan dibahas nanti next meeting, bagaimana menggunakan, memanfaatkan AI, teknologi AI untuk suara. Karena kita sering mendengar gini, ngomong, halo dengan misalkan dengan Arati di sini hari ini saya mau menyampaikan mengenai cara bercocok tanam. Kalian tahu ini sebetulnya ini. Nah, itu tuh seperti itu. Nah, saya juga masih penasaran nih. Itu kita belum selesai ngomong sudah nyambung lagi. Belum selesai itu apakah menggunakan aplikasi atau ya atau apa ya nanti kalau waktunya nggak cukup bisa disambung di next. Nah, ini dulu tadi. Halaman atau fanpage apakah setipe Oke, atau temanya? sip. Oke, izin saya jawab ya, Mbak Ariati. Tadi kalau fanspage sama halaman, fanspage sama halaman, FB Pro sama halaman, idealnya, idealnya ya, idealnya tidak Tidak. satu tipe. Idealnya ya, kenapa saya ada beberapa yang satu tipe? Karena memang ada beberapa halaman yang biasa saya cross posting. Jadi saya luruskan di tipenya disamain gitu ya. Sebetulnya idealnya misalnya eh,
contohnya Mas Yulianto yang FB Pro-nya bahas tentang mancing misalnya. Kalau yang halamannya itu kan bisa lebih bebas. Kalau FB Pro itu kan persona yang diprofesionalkan. Jadi ada mantan pacar Mas Yulianto lagi SMA, ada teman nongkrongnya, teman mancingnya. Pasti tidak begitu bebas Mas Yulianto untuk mengeluarkan seluruh potensi kontennya kalau di FB Pro biasanya. Tapi kalau bebas ya nggak masalah ya. Ada beberapa teman yang FB Pro-nya gagah gitu ya, followernya sudah sangat banyak. Tapi memang halaman itu lebih ke saya ada punya halaman Kopi Mania, saya punya halaman Barista Indonesia. Nah, itu ada karena saya penyuka kopi, ada beberapa halaman yang termasuk punya Bang Komeng ya dulu Kopi Menggairahkan itu punya Bang Komeng. Saya yang ngelola juga itu Kopi Mania, kopi karena kebetulan saja saya suka kopi. Nah, kalau halaman personalnya saya dulu saya tidak punya malah. Saya tidak punya konten edukasi beberapa halaman saya mengandalkan konten-konten hanya satu dua halaman konten luar, yang lainnya yang Indonesia biasanya saya main di olahraga, main di bola, main di poli, main di dan bahkan bahkan ya ada beberapa halaman saya yang istri saya saja nggak tahu. Jadi pernah misalnya istri saya gini, bab ini lucu gitu kan, ngeliatin halaman yang saya bikin gitu. Oh iya, oh, udah pernah nonton gitu kan. Padahal mau nggak pernah nonton gimana gue yang upload gitu di dalam hati sebetulnya kan. Eh, ada halaman-halaman seperti itu kurang lebih. Jadi idealnya misalnya kalau Mbak Ariati punya halaman persona, itu main di persona, nah, halaman punya FB Pro persona, sudah tanggung persona, main di persona, halamannya jangan Ariati official, jangan begitu. Apa aja misalnya kayak Mas Antani, petani milenial misalnya halamannya, tidak Antani official, tidak seperti itu. Nah, terus saya senggol sedikit tadi bahasan tentang Mas Yulianto sebetulnya itu untuk kedepannya ya. Kalau AI saya bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau yang Mas Yulianto tadi bahas juga sebetulnya itu untuk pertemuan selanjutnya. Saya sebetulnya sudah tulis bagaimana teman-teman, kenapa misalnya Mbak Epa, nah Mbak Epa lagi nih karena sering nanya Mbak Epa, jadi saya suka ingat terus. Mbak Epa, saya lihat Mbak Epa terlalu berfokus di konten base, bukan konteks base. Kalau saya lihat Mas Yulianto sudah paham karena Mas Yulianto kan backgroundnya YouTuber nih. Kalau YouTuber itu walaupun secara kata-katanya tadi tidak bisa, bukan tidak bisa ya, apa sih maksudnya gitu ya. Tapi eksekusinya sudah keren banget. Mas Yulianto udah pada posisi level 4. Bukan mengetahui, bukan memahami, bukan menyadari, tapi sudah mengeksekusi. Jadi kalau kita ngonten itu bukan bercerita, tapi menyampaikan informasi. Bukan konten base, tapi konteks base. Konteks base itu jadi bukan eh, berawal dari diri kita. Siapa kita? Ya susah ya. Tapi lebih ke kita problem solving. Saya sempat tulis di sini nih. Sebetulnya pelajaran ke depannya ya. Bukan cerita, tapi informasi mana. Saya sempat tulis. Kalau sebatas berbicara, semua orang juga bisa. Berbicara depan kamera, pasti bisa ya. Pasti paham semua orang. Nah, tinggal nanti melatih apa perbedaan public speaking di online sama offline. Bagaimana caranya storytelling dan menyampaikan sesuatu itu bukan hanya bercerita, tapi nyampe tidak hanya ke otaknya. Tadi sempat saya bahas juga. Kita ini kalau konten itu bukan sebagai teller, tapi sebagai trainer. Teller hanya menyampaikan apa yang dia tahu, trainer harus bisa menyampaikan dan audien bisa membayangkan dan meyakini rasanya walaupun belum pernah merasakannya. Anggap begini, ketika saya bilang, Mas coba bayangkan kita buka kulkas terus di sana ada jeruk nipis, potong pelan-pelan gitu kan. Buka mulutnya, tekan jeruk nipisnya ya. Walaupun ada orang yang belum pernah mencoba jeruk nipis, dia bisa membayangkan seperti apa rasa asamnya jeruk nipis ketika Nah, itu penyampaian informasi, bukan bukan bercerita. Saya mau makan jeruk nipis, makan jeruk nipis silakan aja makan gitu ya. Itu hanya cerita yang disampaikan. Nah, mana saya nanti ujung-ujungnya apapun tema kita, kita tidak suhu sentris. Tapi pemula sentris. Jadi kalau kita misalnya, kenapa saya selalu menyebut kita ini pemula sepanjang masa? Karena kita ketika kita merasa suhu di bidang apapun ya, saya tidak berbicara bidang edukasi FB Monet ya, mau bidang ngaput, bidang mancing, bidang apapun, kita bisa ada yang jauh lebih bisa. Nah, kalau merasa suhu dan merasa hebat menonjolkan dirinya dibanding para penontonnya dan merasa audien pasti butuh kita,
paradigma sempurna ini biasanya nggak dapat ke penontonnya. Jadi pemula sentrik itu kita akan bertindak sebagai sahabat dan teman bagi semua penonton dan pada dasarnya kita sama fokus pada kebutuhan mereka, bukan fokus pada kebutuhan kita. Itu pasti terasa sama penonton. Kayak Mas Yulianto, saya selalu selalu mencontohkan Mas Yulianto ketika jalan-jalan ke Jakarta, saya sudah underestimate. Mas Yulianto pasti bikin videonya, saya mau ke nikahan keluarga saya di Jakarta. Pas saya lihat, ternyata mantan YouTuber ini keren banget. Pas bikin videonya, dia tidak bercerita tentang dirinya, tapi bercerita tentang kereta api Serayu apa Serayu apa Serayu ya? Iya, Nah, kereta api Serayu. Serayu itu dari nama sungai. Nama sungai yang melewati 5 kota di daerah Jawa. Kota Anu, Kota Anu, Kota Anu. Ini menurut mitos adalah dari pipisnya Bima ya. Pipisnya. Nah, kan saya juga nggak tahu jadi tahu. Oh, ini baru informasi, bukan cerita. Kalau Mas Yulianto ngomong, saya lagi jalan-jalan mau ke nikahan saudara. Saya pasti bilang gini, lu udah nelpon, udah ngobrol sama gue, ngapain gue tonton lagi videonya? Kan pasti saya nggak tonton. Ngapain? Saya sudah tahu mau ke nikahan, mau ke Jakarta gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi, teman-teman harus membedakan ketika Mbak Epa bikin ngaput baju nikahan, tidak usah cerita pribadi. Saya lagi bikin baju. Enggak, orang nggak butuh itu. Tapi bagaimana misalnya informasi teknik membuat. Nah, kan di baju nikahan kan suka ada apa ya? Yang hiasan-hiasan yang mahal harganya gitu kan, cara membuatnya yang sederhana ya atau apapun itulah, saya kurang begitu paham tentang jahit menjahit. Tapi nanti kita gali dan sebetulnya yang bisa menggali itu orang yang ahlinya. Karena saya tidak bisa mewakili jadi jago menjahit gitu. Mencari info-info atau kreativitas-kreativitas di sisi menjahit. Saya juga tidak bisa membayangkan Mbak Aryati di sisi tanaman, kan Mbak Aryati pasti jauh lebih paham tentang tanaman. Tentang mancing Mas Yulianto lebih paham. Terus ada Bandar Kambing di sini tadi hadir. Pasti kalau tentang kambing kan beliau yang lebih paham. Nanti cari kreatif. Be. Nah, CMB itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ke depannya AI untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas AI dan membahas tadi content based sama content based lebih ke bagaimana public speaking di dunia online sehingga kita dikenal orang. Nah, ini pertanyaan saya, Bang. Itu kan kalau saya kan kadang, nah, ya itu, kalau dibilang random, random nggak itu? Kalau dibilang Oke. random, random nggak itu? Hmm. Masalahnya kan pas lagi saya itu cari informasi, memang saya yang cari momennya apa gitu loh. Kayak kemarin kan, ya kayak ini kan 17 Agustus. Saya nyarinya momen-momen 17 Agustus dari sejarahnya, yang itu terus sejarah Paskibra itu lagi naik terus itu. Yang like aja udah sampai berapa ratus itu. Itu saya jelasin yang tentang perbedaan Paskibra sama Paskibraka sama Paskibra itu ternyata penontonnya suka. Terus yang apa? Sekarang bola, terus sekarang karnaval kan momennya memang momen itu lagi. Kebanyakan Agustus, bulan Agustus itu kan momennya itu. Oke. Makanya Sebetulnya, saya itu hmm. sebenarnya kalau dipikir sebenarnya kan saya random, cuman Nah, yang saya oke. sampaikan informasi. Nah, ternyata tanggapan mereka itu para penonton itu seneng, malah ada yang messenger minta suruh diliputin, tolong diliputin ini, tolong diliputin ini. Besok terpaksanya saya harus pergi keluar daerah hanya untuk meliput itu. Oke. Saya kasih temanya ya sebetulnya kalau saya lihat punya Mas Yulianto, kita bisa bukan cari temanya ya. Eh, Mas Yulianto kan YouTuber nih, pasti punya pondasi yang cukup kuat. Nah, kalau dari sisi tema, Mas Yuryanto kelihatan begitu feelingnya, maksudnya feeling itu sense of-nya untuk membaca kayak dadakan. Jadi temanya kayak dadakan. Mas Yuryanto itu kalau pas ada, oh ini momennya kayaknya momen, sama kan kalau ngeblog itu nyari momen. Jadi momen itu kayak dadakan saya menyebutnya. Temanya kayak dadakan. Jadi kalau lagi 17-an ya nggak bahas Paskibra sama apa tadi perbedaan Paskibra sama Hmm. apa. Nah, tema-tema kayu dadakan itu masih masih terlihat aman karena masuknya ke kategori news biasanya. Jadi si si algoritma itu akan membaca ini kategorinya news.
Mas Yulianto itu tidak terlalu melebar luas, tapi karena informasi-informasi yang disampaikan Mas Yulianto lebih ke fokus ke kayak dadakan, walaupun kadang ngobrolin kereta, kadang ngobrolin bola, kadang ngobrolin apa, ngobrolin paskibra dan lain sebagainya. Saya pernah mencoba untuk random seperti itu luar biasa Mas. Ada Samsudin lagi rame, saya ngobrolin Samsudin. Nikita Mirjani naik, ngobrolin Nikita Mirjani. Ada kasus misalnya pelecehan, saya jadi ngobrolin pelecehan. Ada kasus, ada tempat wisata yang viral, saya ngobrolin tempat wisata. Itu dodonya lumayan lah. Nah, itu yang yang itu kan saya lagi seperti itu, Hmm. main di itu gitu loh. Hmm. Jadi temanya Kayaknya kayak asik dadakan. gitu. Kayaknya asik Temanya gitu kayak loh. dadakan. Jadi tema itu ada Mas Yulianto nembak tema kayak dadakan. Kalau teman-teman yang lain selain kayak dadakan ada kayak apa Bang yang bisa dijadikan tema? Kayak abadi sama kayak musiman. Nah, kalau musiman tidak bisa dijadikan tema, dia pasti nyelip di antara Kaiwud dadakan dan Kaiwud abadi. Kalau Kaiwud abadi itu misal ada orang yang jago pidato, dia akan membahas tentang pidato itu Kaiwud abadi yang piunya sebetulnya gagah perkasa aneh juga ya. Pidato itu sesuatu yang membosankan, tapi yang nyari itu banyak Mas. Dari mulai anak SD, SMP, SMA itu kalau kita bikin blog di search engine Kaiwud contoh pidato di nomor satu itu bisa 10.000 orang penonton per hari di Kaiwud contoh pidato. Padahal kalau kita mau bikin kan ngapain sih bikin contoh pidato? Misal ini kayak buat abadi. Nah, eh, contoh pidato atau hipotek asuransi agak agak berat. Ya, kita harus spesialisasi memang di bidangnya kalau mau bermain kayak buat abadi. Nah, kalau kayak dadakan itu lebih enak karena fleksibel. Bisa sekarang ngobrolin apa, besok apa. Nah, nanti kayak musiman itu masuknya biasanya musiman itu kalau di kata kunci ucapan selamat tahun baru untuk ucapan misalnya jangan selamat tahun baru deh. Ucapan selamat lebaran untuk orang tua, ucapan selamat lebaran untuk atasan. Itu bisa dijadikan konten. Nggak kebayang ya? Padahal orang banyak yang nyari. Kata orang mau ngasih ucapan, ya kita bikinnya video, kita bikin videonya ucapan selamat tahun baru atau kalau yang kena Valentine, ucapan kasih sayang buat siapa itu bisa dijadikan. Ada nanti salah satu materi kita tentang keyword dadakan, keyword musiman dan keyword abadi. Begitu, Mas. Oh, Coach, biar jadi penisirin teman-teman. Putus-putus. Nanti Putus. untuk next session banyak yang tadi tentang keyword keyword dadakan, kemudian mengenai AI untuk pembuatan aku punya mesti itu ya, yang penontonnya udah ribuan. Kemudian terima kasih Coach Tozi dan Mas Yulianto yang sudah sharing. Teman-teman yang masih malu untuk menyampaikan atau sharing, nanti mungkin bisa siap-siap ya nanti next pertemuan saya mau ngomong apa nih. Boleh dicatat dulu atau eh, kalau nanti menjalankan FI Pro-nya ada kesulitan dicatat nanti ketika pada sesi itu bisa ditanyakan dan didiskusikan bersama. Nggak apa-apa. Saya pun juga masih pemula, masih banyak yang dipelajarin dari Coach Tochi dan Mas Yulianto. Dan nggak malu-malu juga untuk bertanya karena ini untuk kita juga ya untuk nanti nextnya akun kita supaya berkembang seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini. Semoga apa yang bisa dapat ini bisa kita terapkan ya, kita aplikasikan untuk FB kita eh, bisa menjadi besar dan berkembang. Terima kasih Coach Toji dan Mas Yulianto ilmunya, semoga menjadi ladang amal. Teman-teman, selamat malam, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di meeting selanjutnya. Saya selaku pemandu, mohon maaf kalau ada yang kurang. Eh, itu semata-mata dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Makasih teman-teman semua. Kita lanjut di grup aja ya kalau ada tektokan pertanyaan. Saya sambil standby. Saya harus persiapan siapin alat-alat untuk besok subuh berangkat. Jadi izin saya langsung out ya.
Mas Yulianto, Mbak Erlina, Mbak Epa, Mbak Ariati, Iya, di end meeting aja. Mbak Ina, ya, end meeting. Saya stop dulu. Iya, Ini direkam izin. soalnya tadi. Iya, udah di recording. Mm-mm. Oke, Oke, makasih. terima kasih. Izin, Liv.